Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatun Nabila dengan NIM 444240109 kelas 4E. Pada video kali ini saya akan membahas cara analisis respon survei metodologi atau RSM menggunakan eksperimen Box-Bengkel. Nah, mulai dari pengolahan data, interpretasi output hingga penentuan kondisi optimal. Nah, BBD adalah rancangan RSM order kedua yang tidak mengandung titik faktorial atau sudut kubus maupun titik aksial. Mereka titik-titik yang terletak di tengah setiap usuk kubus. Ini adalah kombinasi dua faktor ekstrim dan satu faktor tengah serta titik pusat. Nah, BBD ini lebih ekonomis karena jumlah RAM-nya tuh lebih sedikit dibandingkan CCD untuk jumlah faktor yang sama. Misal 4 faktor, BBD itu hanya 27 RAM, sedangkan kalau CCD itu bisa 26 sampai 31 RAM. Nah, BBD itu tidak menggunakan titik ekstrim pada ketiga faktor secara bersamaan, sehingga aman untuk proses yang tidak boleh dioperasikan pada level ekstrim semua faktor. Nah, namun BBD hanya bisa digunakan 3 hingga 7 faktor, optimalnya tuh 3 sampai 5 faktor. Nah, rancangan ini tidak dapat dibuat treatable sepenuhnya dan kurang efisien dalam menduga koefisien kuadratik dibanding CCD. Nah, BBD ini hanya memiliki 3 level per faktornya, sedangkan CCD kan memiliki 5 level. BBD ini tidak memiliki titik aksial sehingga tidak perlu menentukan nilai alfa juga. Ini cocok untuk eksperimen dengan faktor yang memiliki batasan operasional atau tidak bisa dijalankan pada semua kombinasi ekstrim, serta ketika peneliti menginginkan efisiensi jumlah RON tanpa kehilangan kemampuan menduga model kuadratik secara memadai. Baik, kita mulai uji cobanya dalam aplikasi Design Expert. Klik New Design, lalu klik yang Respon Survey di bagian yang Box-Bengkel. Nah, di sini kita menggunakan data ini yang dimana memiliki 3 faktor juga kan. Selanjutnya kita tulis nih faktornya di dalam tabel. Nah, untuk unitnya adalah satuannya, low-nya adalah batas bawah dan high-nya itu batas atas. Selanjutnya kita tulis responsnya, yaitu kita gunakan kadar protein dengan unit satuannya persen. Lalu klik finish. Nah, di sini kita masukkan data penelitian respon kita. Di sini kita bisa menentukan titik pusatnya, itu dilihat terletak pada RAN 2, 4, 7, 12, dan 13. Selanjutnya itu klik bagian analisis. Nah, di sini yang kadar protein. Nah, selanjutnya start analisis. Di sini dilihat bahwa linear dan kuadratik ini adalah model yang disyaratkan, sedangkan kubik ini tidak. Lalu pada bagian ANOVA-nya, di sini terlihat bahwa model dan log of fit-nya ini signifikan. Model signifikan, ini berarti setiap faktor dalam model itu punya hubungan dengan respons. Sedangkan kalau log of fit itu selanjutnya nggak signifikan karena mengindikasikan tidak ada data branching dari data nyatanya. Untuk adequate precision ini dia lebih dekat, yang berarti model ini punya rasio signal to noise yang memadai dan tidak menunjukkan ketidaksesuaian yang nyata terhadap data. Lalu selanjutnya kita lihat model grafiknya. Nah, lihat semakin titik tuh semakin warna kuning kan, yang berarti responnya itu bagus. Sedangkan kalau yang ke kanan semakin biru itu artinya semakin jelek. Nah, dilihat juga di gambar 3 dimensinya, bagian kuning itu semakin ke atas, sedangkan yang biru semakin ke bawah. Nah, lalu selanjutnya masuk ke tahap optimasi bagian numerikal. Nah, untuk tiap-tiap faktor ini pastikan in range, sedangkan responnya kadar protein itu non. Lalu di solutionnya terlihat pada perlakuan 0,597% enzim selulasa, 3,635% kalsium hidroksida dengan suhu 53,286 derajat Celcius menghasilkan kadar protein 4,888% adalah perlakuan yang terbaik dan paling optimal. Lalu pada point prediction, lihat bahwa prediction dan median itu masih masuk ke dalam rentang TI low dan TI high, sehingga kombinasi perlakuan dapat digunakan untuk menentukan percobaan optimumnya. Nah, setelah ini dilakukan uji lab. Nah, setelah kita melakukan uji di lab, nah kita masuk ke uji confirmation respon datanya. Nah, di sini di uji confirmation kita misalkan data yang kita dapatin itu 4,5%. Nah, di sini nilai data min-nya tuh harus dalam rentang TI low dan TI high. Jika tidak dalam rentang, maka kombinasi yang diberikan itu tidak bisa diterima. Dari hasil ini didapat kesimpulan bahwa konfirmasi optimum ini masih dapat diterima, tetapi kemampuan prediksi model secara keseluruhan itu masih terbatas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.